Oke, untuk kali ini kita akan coba tutorial bagaimana caranya untuk memasukkan user atau peserta kursus ya, atau siswa ya ke dalam kursus kita, ke dalam course kita. Nah, caranya adalah seperti biasa. Untuk setting kita masuk ke site administration. Sebelum saya menuju ke bagaimana caranya, saya akan sebutkan dulu dua sistem yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa gunakan self registration ya. Jadi siswa bisa masuk sendiri ya secara otomatis. Jadi nanti di halaman mereka akan bisa buat sendiri, create account gitu ya, create account. Sebagaimana kita bisa masuk ke misalnya sosial media, kan kita harus login ya, harus login. Nah, tentu sebelum bisa login kan harus sign up dulu ya, namanya sign up. Nah, di sini juga sama. Jadi mereka bisa sign up dulu untuk bisa masuk ke dalam course kita dan masukkan email dan masuk keterangan-keterangan, masukkan password dan lain sebagainya. Nah, itu cara pertama kalau kita nggak mau repot ya. Yang keduanya adalah dengan cara manual. Jadi kita masukkan sendiri email mereka, masukkan juga passwordnya, baru setelah itu kita berikan ke masing-masing mereka. Tentu ini cara yang paling aman ya, untuk bisa masuk ke dalam course. Jadi sangat-sangat ketat gitu. Jadi hanya berdasarkan apa yang kita buat gitu. Terserah nanti mau yang bagaimana ya. Nah, saya akan perkenalkan dulu untuk yang caranya untuk mengatur website kita supaya siswa bisa masuk dengan sendiri tanpa kita secara manual gitu memasukkan mereka. Kita akan masuk ke dalam plugin ya. Nah, di plugin kita cari namanya authentication ya. Namanya authentication. Itu authentication, authenticate. Nah, ini ya. Nah, ini ada authentication. Kita pilih yang email based self registration. Kita pilih di sini. Kemudian di halaman berikutnya kita akan lihat. Nah, di sini ada enable reCAPTCHA element. Nah, di sini kita enable, klik yes ya. Setelah klik yes, maka nanti secara otomatis itu akan mengatur sendiri ada menu di bawahnya untuk membuat akun atau create account gitu. Oke. Nah, ini untuk tampilan menu di formnya ya yang harus mereka masukkan ya. Nanti kita bisa tentukan yang mana, berapa poin yang, apakah misalnya email saja kah, atau nama dan email saja ya, atau harus lengkap dengan negaranya dan kota dan sebagainya ya. Nanti bisa kita atur di sini. Oke, cukup simple untuk self registration ini ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan coba mengatur untuk manual ya, atau secara manual masuk ke dalam registration. Kita harus atur sendiri. Kita masuk ke dalam user. Nah, setelah user kita akan masukkan add a new user. Nah, ini untuk membuat bagaimana caranya secara manual memasukkan peserta course ya ke dalam e-learning, ke dalam website. Nah, kita masukkan add a new user. Nah, setelah add a new user, kita tentukan username apa ya. Misalnya username-nya adalah John Doe ya, misalnya John Doe. Nah, ini dipilih choose an authentication metode manual ya. Di sini manual. Kemudian kita masukkan untuk passwordnya ya, passwordnya terserah nanti ya. Kemudian masukkan namanya di situ, last name, email address, kemudian email visibility-nya, kota ya, country-nya, time zone-nya. Nah, ini banyak yang harus kita isi gitu. Nah, kemudian kalau mau masukkan gambar dari pesertanya juga bisa kita masukkan di sini. Nah, oke ya. Nah, itu caranya memasukkan user ke dalam sistem ya. Belum masuk ke dalam course-nya ya. Ini belum masuk ke dalam course-nya. Ini untuk bisa nanti masuk ke dalam sistem e-learning-nya dulu ya. User ini belum masuk ke dalam, belum kita aksesnya untuk bisa masuk ke dalam course. Nah, setelah itu kita save ya user itu.
Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan peserta itu ke dalam course kita? Nah, caranya adalah kita masuk di situ ke course yang ingin kita masukkan, ya, siswanya, pesertanya. Kita masuk ke sini, kemudian, nah ada participants. Kita klik participants, ya. Kemudian di sini ada enroll users, ya, atau boleh pilih ini enroll user. Nah, setelah itu kita bisa masukkan user. Nah, user yang tadi kita masukkan akan muncul di sini, ya. Nah, kita tinggal klik saja masukkan di situ, ya. Itu misalnya, nah role-nya apa sebagai student, ya, sebagai student role-nya, kecuali memasukkan teacher, guru bisa masukkan di sini juga, ya. Nah, tinggal enroll user kita masukkan. Nah, maka secara otomatis nanti peserta yang sudah kita masukkan dia bisa akses course-nya, ya. Jadi setelah daftar, create account, maka dia bisa masuk ke course-course yang sudah kita buat, ya, dan yang sudah dimasukkan nama mereka atau detail akun mereka ke dalam course tersebut. Oke, jadi itu untuk memasukkan user ke dalam course, ya, ke dalam sistem. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.